Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Hanafi dari kelas PBS 2E dengan NIM 225231172. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti suatu peristiwa besar. Peristiwa ini hadir sebagai sebuah kesepakatan segitiga antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Giyanti. Perjanjian Giyanti dibuat dengan rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Ketika itu Mangkubumi membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik, mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Luas tanah menimbulkan kecemburuan, tetapi dengan kecemburuan itu Gubernur Belanda Baron van Imhoff membuat keputusan yang membuat tanah itu tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Gubernur Belanda Nicolaas Harting mengambil sikap untuk mengamankan daerah operasionalnya. Nicolaas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi pada 23 September 1754. Kesepakatan VOC dengan Pangeran Mangkubumi terlaksana. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyetujui perundingan antara Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Kesepakatan ini mendorong terjadi sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Syahidin Ponotigomo Khalifatullah. Dari penandatanganan perjanjian Giyanti tersebut pada tanggal 13 Februari 1755, akan tetapi terbelahnya Pulau Jawa tidak terjadi seketika setelah perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Setelah perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau yang dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya kemudian menyudahi peperangan ini dengan membuat perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini dapat sebagian dari wilayah kekuasaan dari perjanjian ini. Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunagara. Keterbelahan Pulau Jawa ini belum berhenti pada 1813, di masa Gubernur Raffles dari Inggris. Kesultanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan ini tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan masing-masing, tumbuh dengan perbedaan oriental politik dan perbedaan orientasi politik. Dengan ini mengantarkan Jawa dengan rupa yang beragam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.